working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You're working in this place. I worship you. I worship you. Welcome to online service Jemaat MDC Batam. Pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh senior pastor kita, Pendeta David Supardi, dengan tema keluar dari wilayah aman menuju wilayah iman. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama bersorak-sorai memuji dan menyembah nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita penuh sukacita memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita percaya sukacita surga berikan kita kekuatan di tengah badai yang bergelora. Haleluya bagi Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Dalam hatiku takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata
bersama kami, Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Yesus yang baik. Engkau Yesus yang mengasihi kami ya Tuhan. Segala pujian dan penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan dan Raja kami, Yesus yang berkuasa. Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini pujian kami, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Genap hatiku mau memujimu, oh ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, keagungan hanya bagi Yesus Tuhan, Raja. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama masuk di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bicara sebentar tentang bunga. Sewaktu saya memakamkan ibu dari salah satu pengurus gereja GKPB di salah satu kota, cabang kita di kota yang lain, sebelum kami mengakhiri meninggalkan tempat pemakaman tersebut, ibu yang berusia 84 tahun ini sangat berpengaruh sekali di dalam perjalanan kehidupan keluarganya. Bahkan dia yang membawa banyak jiwa di dalam keluarganya sampai kepada anak cucunya datang kepada Tuhan. Dan orang ini sangat dihormati di kota itu. Yang menarik bagi saya, ketika kami sebelum meninggalkan pemakaman, kami dipersilakan seluruh teman-teman dan rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan di kota tersebut, mengambil bunga, lalu kami menaburkan di tempat kuburannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu ibu melahirkan, bunga pun dikirimkan ke rumah sakit sebagai tanda berbahagia di dalam keluarga. Ketika ada orang menikah, pengantin perempuan juga pemegang bunga. Saya kagum dengan bunga, Ibu Bapak Saudara-saudari. Bahkan ketika orang meninggal, bunga pun disampaikan sebagai ikut berduka cita di dalamnya. Seorang pemangku jabatan mengadakan serah terima jabatan, juga hal yang sama. Dikatakan bunga diambil lalu dikalungkan ke lehernya. Bunga tidak pernah mengenal tempat. Dia hadir di mana-mana dan bahkan berfungsi untuk mengharumkan ruangan yang di mana dia berada. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam buku I Believe I Can Fly yang saya baca bicara tentang guru sejarah yang menceritakan Prabu Rama. Menarik sekali bagi saya, karena sebelum wafat Prabu Rama menginginkan putra mahkota, dan putra mahkota yang akan menggantikan Prabu Rama itu, Prabu Rama, adalah Prabu Gunawan Wibisono yang menggantikan sebagai raja.
Pada saat itulah ia memberikan hasta brata kepadanya. Hasta itu 8, brata itu adalah pengendalian diri. Jadi kalau saya simpulkan 8 pola hidup pengendalian diri. Dikatakan yang pertama, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup seorang pemimpin atau manusia serupa dengan matahari. Mengapa? Karena matahari itu menghangatkan, menyinari, bahkan juga menumbuhkan, bahkan juga menghidupkan. Nah, hidup ini seperti matahari, maka kita akan bermanfaat bagi banyak orang. Yang kedua yang saya lihat di dalam cerita tersebut, hasta yang kedua yaitu adalah hidup seperti rembulan yang memberikan keindahan, romantisme, bahkan juga kesejukan yang ada di dalamnya. Banyak orang membutuhkan pemimpin yang seperti itu. Bahkan tidak terkecuali juga di dalam rumah tangga. Baik itu sebagai suami, baik itu sebagai istri. Ada banyak orang yang membutuhkan hidupnya seperti rembulan. Yaitu memberikan keindahan, romantisme, dan juga kesejukan. Tetapi ada yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Hasta yang ketiga ini hidup seperti bintang. Dapat berperan sebagai pemberi arah di tengah laut. Di tengah-tengah tidak ada harapan. Ia menjadi petunjuk bagi manusia. Kalau kita hidup seperti bintang, hidup ini akan menjadi indah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada hal yang keempat yang saya lihat di dalam cerita ini. Hasta yang keempat, yaitu hidup harus serupa dengan angin. Angin tidak tampak, tetapi bisa mengisi kekosongan. Angin tidak tampak, tapi bisa menyegarkan dan memberikan kesejukan kepada kita. Mengapa kalau melakukan segala sesuatu harus dilihat oleh orang lain? Belajarlah kepada angin. Angin tidak tampak, tetapi dapat dirasakan oleh semua orang atas kehadirannya. Ada hasta yang kelima, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup ini seperti air. Air itu kalau dibawa atau dimasukkan ke dalam kotak, maka bentuknya itu akan menyerupai kotak. Air sangat dibutuhkan oleh siapapun orang di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, air itu dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada pada hari itu. Air tidak pernah kalah dan mengalahkan, tetapi air itu sampai kepada tujuan. Air itu sangat dibutuhkan oleh siapapun. Hasta yang ke-6 yang saya belajar di dalam buku I Can Fly. Hasta yang ke-6 adalah hidup seperti api. Api itu tegas, mampu menghanguskan siapapun yang bermain-main dengannya. Dia nggak pandang bulu, ibu bapak saudara-saudari. Seandainya hukum di dalam bangsa ini adalah hukum seperti api, maka negeri ini makin sejahtera. Hukum tidak bisa dipermainkan oleh siapapun. Tetapi ada hasta yang ke-7 yang saya belajar dari buku tersebut. Hidup itu seperti laut. Laut itu menerima apa saja, air dari mana saja. Jadi kehidupan yang seperti laut adalah menampung semua masalah. Masalah dari manapun penjuru air, dia tampung. Demikian pun hidup kita. Kalau kita hidup seperti lautan, maka kita dapat menampung apa saja yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, menampung masalah orang lain, kita dapat juga menyelesaikannya. Tidak ada stres, tidak ada tekanan di dalamnya. Air laut dapat menerima apa saja. Tetapi ada hal yang ke-8 yang saya lihat di dalam cerita yang menarik bagi saya. Hasta yang ke-8, hidup seperti bumi. Bumi memberikan ruang bergerak untuk hidup dan ruang berpijak kepada manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saja kita memahami dari 8 hasta yang saya sampaikan pada malam hari ini dalam kehidupan kita masing-masing, kita makin memahaminya,
maka makin hari tindakan yang dalam hidup kita makin baik. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi pertanyaan saya pada pagi hari ini, setujukah kita hidup ini sulit? Bapak Ibu Saudara, setujukah kita hidup di dunia ini sulit? Banyak orang Kristen mengatakan bahwa hidup kita ini adalah sulit. Kita munafik kalau kita mengatakan bahwa hidup ini adalah sulit. Hidup ini memang sulit, tapi bersama dengan Allah menjadi mudah. Itu jawaban yang benar. Kita jangan munafik mengatakan bahwa hidup ini gampang. Saya kasih contoh yang gampang saja. Untuk mencari pekerjaan hari-hari ini, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat sulit sekali. Untuk mencari pekerjaan, belum yang lain, belum di dalam keluarga kita, belum di dalam hal ekonomi kita hari-hari ini, belum di dalam rumah tangga kita. Saya ingin memberitahu, mari kita berpikir bahwa hidup ini adalah sulit, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan mudah untuk melakukannya. Nah, ada beberapa tip yang saya ingin pada pagi hari ini kita lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan yang terambil dalam kitab Markus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Alkitab mengatakan begini: kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat yang kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman Tuhan kepada mereka, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah membuka, mereka menurunkan tilam tempat orang itu lumpuh berbaring. Ayat yang kelima mengatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada cerita yang menarik yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Cerita itu adalah 2 katak yang sedang bersenang-senang, berada di tepi kolam. Lalu mereka mulai meloncat-loncat dan mereka tidak menyadari bahwa pinggir kolam itu terdapat sebuah ember. Begitu mereka melompat, kedua katak itu tercebur ke dalam ember berisi krim yang berbusa. Mereka langsung tenggelam. Katak yang satu yang pesimis berkata, "Sampaikan selamat tinggal kepada keluargaku, aku akan mati tenggelam." Namun kata yang lain berkata, optimis, "Memang aku tenggelam, tetapi yang paling penting di dalam kehidupan saya, hidup kali ini adalah berenang di dalam krim, dan itu istimewa bagi saya." Kata-kata yang optimis tadi. Kemudian ia mulai mengepak-ngepakkan kakinya sehingga semua tubuhnya penuh dengan krim. Dia tidak menyadari bahwa dirinya sudah berada di permukaan krim tersebut. Dan beberapa waktu kemudian dia keluar dari krim. Lalu dia berkata, "Aku selamat." Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin supaya kita bisa mengaplikasikan dalam firman Tuhan yang barusan saya bacakan tadi. Yang pertama yang perlu kita lihat di dalam kebenaran ini, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Katakan bersama dengan saya, jangan pernah menyerah. Ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita hari-hari ini, seringkali kita berkata, "Aku menyerah." Menyerah kepada keadaan, menyerah kepada persoalan yang kita hadapi, menyerah kepada tantangan yang bertubi-tubi silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi saya ingin menegaskan lagi sekali lagi pada pagi hari ini, jangan pernah menyerah kepada apapun tantangan itu, persoalan yang kita hadapi hari-hari ini.
membuat kita semakin hari semakin indah di pemandangan Tuhan, di mana kita hidup, kita bisa menyelesaikan bersama dengan Tuhan semua persoalan tanpa kita menyerah. Ingat apa yang kita petik dari perjalanan kata tadi, yang saya sudah sampaikan, bahwa yang pertama yang saya lihat, hidup ini harus dipengaruhi oleh pengharapan, bukan dipengaruhi oleh pengalaman. Bicara pengalaman, kata itu adalah pandai berenang. Tetapi satu yang pesimis, dia berkata, sampaikan kepada keluargaku bahwa aku akan mati. Pesimis dengan keadaannya. Padahal dia nggak perlu diukur cara dia berenang, karena kata itu ahli dalam berenang. Yang kedua yang saya lihat, hidup ini harus dipengaruhi oleh pengharapan, bukan oleh suasana dan perasaan. Ibu bapak saudara-saudari, pada saat dua kata tersebut tercebur di dalam krim yang penuh dengan busa, satu kata yang berkata, memang aku tenggelam, memang aku masuk di dalam krim, tapi aku akan keluar dari krim itu, karena bagiku selama aku hidup di bumi ini, nggak pernah aku berenang di atas krim dan keluar dari krim. Dan aku tahu bahwa itu istimewa bagi saya. Lalu dia melalui semua kehidupannya, dia keluar dari krim karena dia optimis. Hidup kita itu harus optimis. Bersama dengan Allah kita akan lebih daripada pemenang. Yang ketiga yang saya lihat di dalam cerita kata tadi, hidup ini harus dipengaruhi oleh pengharapan, bukan dipengaruhi oleh orang lain. Ibu bapak saudara-saudari, tadi dua kata yang berbeda, satu yang pesimis, satu yang optimis. Yang pesimis berkata bahwa aku sampaikan kepada keluargaku, aku akan mati. Tetapi di sisi yang lain, kata-kata yang keluar dari mulut kata-kata yang lain itu begitu indah sekali. Dia berkata, memang aku tidak, selama umur hidupku aku tidak pernah berenang di dalam krim yang penuh dengan busa. Berarti ini istimewa bagi saya. Aku akan keluar dan aku akan menyelesaikannya. Artinya pengaruh dari kata-kata dari kata yang pertama itu begitu sangat mempengaruhi. Tapi orang yang optimis, dia tidak pernah dipengaruhi oleh kata-kata dari kata yang lain. Sama halnya dengan kehidupan kita hari-hari ini. Kita nggak mau dipengaruhi oleh orang lain. Hari-hari ini ada banyak orang yang pesimis. Ya, saya ini memang saya biasa saja, orang biasa. Saya ingin memberitahu, tidak ada orang biasa. Kita semua adalah orang yang luar biasa di pemandangan Allah. Dan Alkitab mengatakan kita itu adalah pilihan Allah. Dan kalau kita dipilih oleh Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, kita akan lalui bersama dengan Tuhan. Dan kita, karena kita optimis, kita akan pernah mudah menyerah oleh keadaan yang saat ini sementara terjadi dalam kehidupan kita. Masalah apa saja, bersama dengan Allah kita akan cakap untuk menanggungnya. Nah, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluarnya, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada kata menyerah. Di dalam Tuhan kita nggak perlu undur untuk melihat segala sesuatu yang sementara terjadi di depan mata kita dan kita berkata, aduh aku nggak mampu. Karena Allah yang besar itu adalah Allah yang mampu menolong siapa saja yang datang kepada Dia, yang tidak mudah menyerah, maka Dia akan menolong dalam kehidupan kita. Dan kalau Dia menolong, bukan hanya satu kali Dia menolong, tapi berkali-kali Dia akan menolong dalam kehidupan kita. Seperti bapak dengan anaknya. Anak dalam keadaan susah, dia berteriak kepada ayahnya, "Papa, tolong saya." Mestinya papanya itu akan menolong anaknya. Demikian pun Bapa yang di sorga, Dia akan menolong setiap kali kita berteriak kepadanya. Dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Itu yang pertama yang saya lihat, karena hidup kita adalah hidup yang tertanam bersama dengan Dia, yang tidak mudah menyerah. Makanya yang pertama ini, jangan pernah takut oleh keadaan apapun. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah undur oleh karena masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi mari kita mengambil resiko apapun.
kita ambil, sekalipun kita menderita hari-hari ini, tapi kita posisikan diri kita ambil resiko, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan orang yang dituntun oleh Allah, dia akan dibela oleh Allah, dia akan dipelihara oleh Tuhan, dan hidupnya akan mengalami mujizat demi mujizat dan karya Tuhan yang begitu hebat. Bukankah itu yang dikatakan oleh Alkitab? Dikatakan ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua dari Markus 2. Saya akan membacakan ulang kemudian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang ke Kapernaum. Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Jadi Yesus itu bukan hanya datang sekali di dalam Kapernaum. Jadi sebelum firman Tuhan ini dituliskan, Yesus itu sudah pernah datang di Kapernaum. Dan Alkitab mengatakan tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat yang kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Dari ayat ini saya mengambil keputusan dan membayangkan juga ada dua peristiwa yang sangat esensial dituliskan di sini, yang saya lihat ini perlu sekali kita melihat kebenaran ini dan kita perlu praktekkan dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan dia datang lagi di Kapernaum. Kalau saja Tuhan Yesus yang kita sembah pernah datang sampai berkali-kali, kalau yang ini dikatakan di dalam Alkitab datang lagi, artinya dia datang lagi di Kapernaum. Saya ingin memberitahu pagi ini, kalau dia datang di Kapernaum, hari ini juga dia bisa mengunjungi engkau dimanapun engkau berada. Pastikan engkau percaya kepada dia. Pastikan engkau sungguh-sungguh datang kepada dia. Sebagai contoh, saya ingin memberitahu, kalau dulu Yesus membuat mujizat, kalau dulu Yesus membuat mujizat, sekarang pun Yesus bisa membuat mujizat. Karena ia yang berjanji, dia pula yang akan menepatinya janjinya. Dan dia tidak pernah ingkar janji, karena dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Kesempatan ini saya ingin mendorong ibu bapak saudara-saudari. Ia yang berjanji, ia yang akan menepati janjinya. Dan kalau dia menepati janjinya, mujizat pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kemudian dikatakan oleh Alkitab, ia membawa orang itu. Tujuannya bagus. Tujuannya bagus. Mengapa ditulis di dalam firman Tuhan yang saya bacakan tadi, ayat yang pertama, ayat yang kedua, di situ ada banyak orang berkerumun. Nah, ini perlu kita belajar tentang orang berkerumun. Kalau ibu bapak saudara-saudari ngotot dengan berkerumun, persoalan kita nggak akan pernah selesai. Kata kunci di dalam berkerumun ini, kita harus keluar dari kerumunan. Orang sering terjebak dalam pusaran lingkaran. Cara kita berpikir harus keluar dari kerumunan. Dengarkan baik. Kerumunan itu cara berpikirnya seragam dan rata-rata. Saya ulangi kalimat ini. Ini menjadi perenungan kita dalam pembahasan firman Tuhan hari ini. Kerumunan itu cara berpikirnya adalah seragam dan rata-rata. Kalau Anda mau berbeda, berpikirlah yang berbeda. Ada cerita yang menarik, ibu bapak saudara. Seorang anak kecil dan bapak tua yang lagi pergi memancing. Sementara mereka memancing, dan puji Tuhan anak kecil ini diberkati oleh Tuhan di dalam cara dia memancing. Rupanya ada hal yang menarik di antara bapak tua dan anak kecil ini. Sementara mereka memancing di kedalaman 10 meter, si anak ini diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Sekali dia turunkan kailnya, lalu yang terjadi kailnya itu disambar oleh ikan dan ikan itu naik, dia angkat. Lalu diperhatikan setiap kali ikan itu didapatkannya, selalu dia mengukur. Lalu bapak tua ini penasaran betul, ini anak kecil baru kemari, baru bau berbagai hal yang mereka lakukan di tengah-tengah sebelum mereka naik di perahu.
amis. Lalu si bapak tua ini mulai lihat. Dia mengatakan bahwa kok kamu aneh mancingnya. Tapi si bapak tua ini menyadari bahwa selama dia berada di atas perahu, tidak ada satu ekor pun ikan yang dia dapatkan. Yang aneh, ayah bapak tua ini atau orang tua ini memperhatikan si anak kecil ini. Apa yang dia perhatikan? Yaitu setiap kali dia mendapatkan ikan, si opa tua ini ngomong kepada anak ini, kok kamu selalu lihat ikannya? Iya, dia bilang, soalnya sayanya itu setiap kali saya dapatkan ikan, selalu saya lihat dulu, lalu yang kedua bukan hanya dilihat, tapi saya memperhatikan dan saya mengukur ikan tersebut. Ikannya selalu diukur, yang dia dapatkan kalau 20 cm, maka dia ambil dibawa pulang. Lalu kalau yang lebih dari 20 cm, dia buang lagi kembali ke laut. Nah, si bapak tua ini ngomong kepada anaknya, ada apa dengan kamu? Kamu kok nggak, dari tadi saya memperhatikan memang kamu diberkati di dalam kamu memancing. Saya nggak pernah dapat ikan, kamu dapat ikan begitu banyak. Tetapi yang paling aneh dalam diri kamu itu apa? Kok kamu selalu melihat ikannya terlebih dahulu, kamu lihat bagus, lalu diukur panjangnya, lebarnya, lalu sesudah itu kamu buang. Ada yang kamu buang, ada yang kamu bawa pulang. Rupanya si anak ini tanpa disadari di dalam perbuatan anak kecil ini, setiap kali dia mendapat ikan, dia mengukur, kemudian Pak Tua ini berkata, coba kamu ceritakan ada apa dengan diri kamu. Lalu dia berkata, karena wajan penggorengan saya yang ada di dalam rumah saya itu hanya 25 cm. Jadi kalau ada ikan lebih dari 20 cm, pasti saya akan buang lagi ke laut. Sementara yang di bawah 20 cm, saya akan bawa pulang ke rumah. Ibu bapak saudara-saudari, pola pikir yang seringkali membatasi kebesaran Tuhan di dalam diri orang yang akan menerima mujizat. Cara dia berpikir. Ada banyak cara yang perlu dilakukan oleh anak kecil tadi kalau kita bicara tentang mancing. Bukankah wajan itu bukan membatasi sebesar ikan apapun yang dia dapatkan? Ikan bisa dipotong-potong, bisa dipilah-pilah ikan. Tapi cara berpikir si anak kecil itu, yang membatasinya itu adalah cara dia berpikir. Yang dia pikirkan yaitu apa yang ada di dalam hidupnya, wadah yang dia pakai di dalam hidupnya. Wadahnya adalah wajan yang dipakai untuk penggorengan ikan tersebut. Ia nggak melampaui dari 25 cm. Seringkali mujizat tidak terjadi dalam hidup orang yang percaya karena cara kita berpikir itu yang membatasi Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Bukan Allah yang membatasi untuk menurunkan berkatnya dalam kehidupan kita. Memang itu ada batasannya, tergantung dari kesanggupan kita. Tapi bukan itu. Terkadang kebanyakan yang membatasi itu adalah cara kita berpikir. Kita mau dengan merekayasa Allah. Oh kalau begini Allah pasti Tuhan tolong. Allah itu pasti akan tolong dalam kehidupan kita. Oh cara jalannya kita yang mau. Kita seperti kayak main catur. Oh Tuhan kamu harus begini Tuhan. Baru terjadi mujizat. No. Alkitab mengatakan bahwa 4.000 orang diberi makan oleh karena mereka melihat, bukan melihat apa yang ada yang mereka punya hari itu, tapi mereka sementara memandang Yesus yang bersama dengan mereka, yaitu Yesus bersama dengan para muridnya. Bukankah itu yang dituliskan di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38? Alkitab mengatakan sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Perhatikan dengan baik. Apa yang mereka miliki? Hanya 7 roti dan ikan-ikan itu. Beberapa ikan aja. Mereka mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan seraya memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Ayat 37, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Ayat 38. Dengar baik. Yang ikut makan ialah 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Hal yang terbatas pun
bila diserahkan di dalam tangan Tuhan yang tak terbatas, maka tidak akan dapat dibatasi oleh apapun. Mujizat pasti akan terjadi di dalamnya. Acap kali kita membatasi diri kita, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersandar pada kemampuan dalam diri kita. Kita mulai mengandalkan kehidupan kita tanpa melibatkan Allah yang penuh dengan kuasa dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang sangat terbatas. Kita sadar bahwa kemampuan yang kita miliki ini adalah bukan kemampuan yang mumpuni, hebat, wah di pemandangannya. Tapi kita ini hanya karena anugerahnya. Bawalah semuanya kepada Allah. Dari yang terbatas, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada apa yang kita miliki. Akhirnya kita merasa putus asa dalam hidup ini. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluarnya. Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Dia, Dia tempat di mana kita meminta tolong. Kata Matius pasal yang ke-15, ini merupakan pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang ditunjukkan oleh Yesus kepada para muridnya, sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal yang ke-15 ini. Menghadapi tugas yang sangat berat, memberi makan 4.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Ada hal yang sangat luar biasa, menyita perhatian para murid. Merasa tidak berdaya, sebab ada wadah yang mereka miliki hanya 7 roti dan beberapa ikan kecil. Nggak mungkin ini terjadi. Tetapi akal sehat mereka, akal yang mereka gunakan hari itu, bukan mereka dikungkung oleh keadaan yang mereka lihat, yaitu keterbatasan roti dan juga ikan. Tetapi mereka melihat Allah yang menyertai dalam kehidupan mereka adalah Allah yang kekal, Allah yang sanggup mendemonstrasikan kuasanya. Alhasil bahwa 4.000 orang beserta dengan perempuan dan juga anak-anak mendapatkan makan yang begitu luar biasa, dan sisanya 7 bakul lagi. Saya memberitahu dalam hidup kita ini, jangan dibatasi oleh apapun. Kalau mujizat sudah terjadi, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan pikiran yang ada dalam pikiran kita. Kita buat kotak-kotak, oh Tuhan melakukan mujizat seperti ini. Jangan, pandang Dia yang bersabda, ya, marilah engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Dengan lain kata, Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan, dan Dia melakukan mujizat di dalam kehidupan kita pada waktunya. Dia adalah Allah yang dapat dipercaya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang kedua, langkah yang kedua, kalau kita ingin berhasil dalam kehidupan kita, keluar dari zona aman menuju ke zona iman, keluar dari rasa aman menuju ke rasa iman. Di dalam Alkitab, Markus pasalnya yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, dikatakan oleh Alkitab begini, tetapi mereka tidak dapat membawanya lagi kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Waktu mereka keluar dari kerumunan, mereka tidak mau lagi berpikir kembali ke tempat itu. Waktu mereka menarik diri mereka dari kerumunan orang banyak, mereka coba berpikir yang lebih jauh lagi. Seandainya ibu bapak saudara-saudari saya ada hari itu bersama-sama dengan para muridnya, saya akan ngomong, ngapain kalian mau capek-capek untuk hadir di sana? Saya memberitahu pada pagi hari ini, hidup ini jangan kena penyakit putus asa, dan kena penyakit putus asa yang mematikan di tengah jalan. Waktu mereka melihat-lihat, tiba-tiba mereka punya ide yang brilian dan luar biasa. Mereka melihat ke jendela, nggak mungkin mereka masuk dari jendela karena penuh sesak dengan orang yang di sebelah jendela. Mereka melihat pintu juga, pintu yang sangat hari itu berjubel orang bersama-sama dengan orang banyak, yang juga kalau dibuka pintu itu tidak mungkin terbuka karena ada banyak yang mengganjal, orang berjejal semua di dalamnya. Timbul ide dari 4 orang, ibu bapak saudara-saudari,
4 orang ini coba melewatkan dari atas. Nah, ini yang kita akan belajar bersama-sama dengan saya di dalam poin yang kedua ini. Ini menarik perhatian bagi saya. Mengapa demikian? Karena untuk kita bisa keluar dari kerumunan dan mencari jalan yang lain, alternatif yang lain, itu bukan hal yang biasa. Tapi pikiran 4 orang itu dituangkan menghasilkan ide yang brilian. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin melihat bagian tertentu di dalam sejarah kelahiran seorang yang bernama Musa. Pada waktu Musa lahir, negerinya dalam keadaan kacau. Untungnya ia hidup waktu itu. Untungnya dia hidup di dalam kehidupan kedua orang tuanya, orang tua keturunan Lewi. Sebetulnya Musa bisa aman di dalam perlindungan ayahnya, baik itu di dalam rumah tangganya dan juga ibunya, seorang yang sangat beriman. Jadi hidupnya Musa itu aman sebetulnya dalam kehidupan mereka. Musa harus dikeluarkan dari wilayah yang aman, dikatakan oleh Alkitab, di mana peti pandan atau keranjang yang diletakkan bayi Musa dihanyutkan ke tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil yang menuju ke wilayah iman. Dia hanyut belum sampai di ujung. Putri Fir'aun, Alkitab mengatakan, sementara dia mandi, dia menemukan keranjang. Seandainya Musa tidak pindah dari wilayah iman, ia tidak pernah menikmati yang disebutkan di sana, menikmati hidup dalam istana. Kalau saudara mau hidup dalam istananya Allah, masuki wilayah iman, keluar dari rasa aman dalam kehidupan kita. Saya mau beritahu 40 tahun dia aman jadi pangeran. Bukan hanya pangeran, tapi sekolahnya juga baik, menjadikan dia orang yang hebat karena memiliki materi yang sangat banyak waktu itu. Cerita ini di dalam kitab Keluaran pasalnya yang kedua. Alkitab mengatakan suatu hari Musa melihat orang Ibrani dipukul oleh orang Mesir dan dia emosi. Lalu ia memukul dan membunuh orang Mesir. Dikatakan oleh Alkitab, ia menguburkan di pasir. Tetapi Alkitab mengatakan dia lupa bahwa Allah pencipta alam semesta ini adalah Allah yang turut bekerja di dalam pelbagai kehidupan kita. Dan sepasang matanya melihat tatkala Musa menguburkan orang Mesir itu. 2 hari kemudian Alkitab mengatakan, sementara angin kencang, pasir itu mulai terbuka dan mayat itu tersingkap ke atasnya. Dan Alkitab itu gambarannya begitu, dia menggambarkan begitu indah. Musa tertangkap, akhirnya ia takut kepada Fir'aun, ia melarikan diri di padang gurun. Dan Alkitab mengatakan tepatnya dia lari di tanah Midian. Dari wilayah yang aman di istana Fir'aun, ia masuk kembali ke wilayah iman. Ia lari di padang gurun, ia bertemu Yitro. Nah, Yitro menyukai dia. Mengapa? Karena Yitro nggak punya anak laki-laki. Akhirnya Musa merasakan kebahagiaan melalui Yitro. Dia dapat istri yang cantik, bisnisnya juga berhasil, mertua baik, dan dia aman kembali di sana. Jadi saudara bisa lihat dari iman masuk ke aman, dari aman ke iman di dalamnya. Sampai suatu hari Tuhan memanggil Musa. Alkitab menggambarkan sedang ia menggiring dombanya ke semak belukar di seberang gunung. Alkitab mengatakan gunung Allah, gunung Horeb hari ini. Malaikat menampakkan diri dalam kehidupan Musa dalam nyala api. Ia keluar dari semak duri. Musa balik lagi ke Mesir. Dan Alkitab mengatakan ia masuk lagi di dalam wilayah iman. Perhatikan ibu bapak saudara-saudari, aman ke iman, iman aman lagi. Kesimpulan yang saya sampaikan di dalam firman Tuhan ini di poin yang kedua, kalau kita dalam keadaan aman hari ini, berarti jalur Anda benar. Anda berada di wilayah iman. Kalau dalam keadaan kesulitan, itu tandanya Anda masuk di dalam wilayah iman. Saya ulangi sekali lagi, karena ini merupakan titik turning point di dalam poin yang kedua. Kesimpulan saya di dalam poin yang kedua ini, kalau saudara sekarang sedang tidak aman,
berarti jalur Anda sekarang benar. Anda ada di wilayah iman, sedang mengalami kesulitan, itu tandanya masuk dalam wilayah iman. Kalau Anda sekarang berada di dalam wilayah aman, jangan lupa, ingat, jangan lupa, sebentar lagi kita akan pindah ke wilayah iman. Artinya apa? Kalau hari ini kita berada di dalam situasi yang aman, perhatikan dengan baik. Satu hari kelak kita akan pindah di jalur iman. Artinya aman itu kita menganggap bahwa aman kehidupan kita. Semuanya boleh berlangsung dengan baik. Tetapi ingat, kita akan masuk di dalam wilayah yang namanya iman. Semuanya itu ukurannya iman. Dan Musa itu mengalaminya. Makanya jangan pernah senang dalam kehidupan kita. Hati-hati. Tetap kita waspada ketika kita merasa aman dalam kehidupan kita. Sebentar lagi Tuhan akan memindahkan kita kepada wilayah iman. Nah, di sanalah kita beriman dan lain sebagainya. Apa-apa iman yang berbicara dalam kehidupan kita. Dan kalau iman yang berbicara, dengar baik, Tuhan akan menyertai dalam kehidupan kita. Apakah yang kita sedang hadapi hari-hari ini di dalam kehidupan kita? Ataukah kita sedang bergejolak iman kita? Ataukah keamanan kita yang hari-hari ini kita merasa aman, semuanya oke? COVID-19 yang terjadi serempak seluruh dunia, kita menganggap bahwa itu enak, waduh luar biasa, hanya tinggal di dalam rumah, pekerjaan semua dikerjakan dari rumah. Saya memberitahu, ingat, ada waktunya kita rasa aman hari ini, tetapi ada waktunya kita pindah di zona yang bernama iman. Dan kalau itu terjadi dalam hidup kita, ada banyak yang harus kita lakukan bersama dengan Allah. Bukan berarti di zona yang pertama, yaitu zona aman, kita nggak mengandalkan Tuhan. Enggak, dua-dua hal. Tetapi yang paling banyak memakan waktu, pikiran dalam kehidupan kita, semua waktu kita selesaikan bersama dengan Allah, yaitu pada saat kita berada di dalam zona yang bernama iman. Maka semuanya itu hanya karena Tuhan yang menyertai dalam hidup kita. Kita akan bisa dan mampu untuk menyelesaikan bersama dengan Dia. Pembelajaran yang ketiga yang saya ingatkan pada pagi hari ini, yaitu pertumbuhan iman mulai terjadi di sana. Mengapa demikian? Tanpa berani berubah, tidak mungkin terjadi pertumbuhan iman kita di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kembali kepada pernyataan tadi dalam firman Tuhan, orang lumpuh tadi, apakah setelah di puncak tidak ada persoalan? Tinggal menurunkan, masih ada sebuah pertanyaan yang besar di dalamnya. Pertanyaan yang pertama, yaitu apakah Yesus mau? Lalu yang kedua, mampukah Ia menyembuhkannya? Ibu, bapak, saudara-saudari, kita bukan bicara satu orang. Kita bicara 4 orang di dalamnya. 4 orang pengusung tersebut kepada orang lumpuh. Sedekat-dekatnya 4 orang yang mengusung orang lumpuh, dekat dengan Tuhan, tapi masih penuh berbagai macam pertanyaan yang ada di dalamnya. Menurut saya, karena karakter mereka yang berbeda dari 4 orang tadi, berbeda-beda masing-masing tentunya. 4 orang kepala, 4 orang pemikir, otaknya, 4 orang itu mereka berpikir yang berbeda tentunya. Sekalipun mereka berjalan bersama-sama untuk mengusung orang lumpuh dan menaikkan dari atas atap rumah di mana mereka Yesus saat itu berada di dalamnya, sementara bicara tentang firman Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari, ini bicara masalah cara mereka berpikir. Ada mungkin dari antara mereka berpikir, maukah Yesus menerima? Karena mereka sudah berada di puncaknya. Waktu pada saat mereka mau menurunkan, masih ada pemikiran-pemikiran mereka. Dalam pemikiran mereka berempat. Disinilah ibu, bapak, saudara-saudari, kita memerlukan pelajaran yang sangat penting, bahwa mereka tidak pernah berhenti untuk belajar, yakni mempercayai Tuhan. Ketika mereka berada di atas bumbungan atap itu, sebelum mereka menurunkan orang lumpuh tersebut, mereka tidak pernah sekalipun berhenti untuk mempercayai Tuhan dalam hidup mereka. Bahwa kalau ketika mereka menurunkan orang lumpuh, mulai dari tilamnya dan juga orang lumpuh tersebut, dan saya percaya dalam firman Tuhan tadi dalam ayat yang kelima, maka saat itu Yesus bukan hanya menatap mereka berlima dengan orang lumpuh tersebut,
Tetapi Yesus saat itu juga berbicara. Mereka melihat, Yesus melihat iman mereka. Artinya mereka tidak pernah gugur. Mereka punya cara berpikir, apapun yang terjadi, sekalipun mereka keluar dari kerumunan orang banyak, mereka mencari alternatif jalan. Mereka tidak menemukan pintu yang terbuka, mereka tidak menemukan jendela yang dimana mereka bisa masuk. Tetapi ada alternatif yang lain. Mereka keluar dari kerumunan orang banyak, mereka mencari jalan, yaitu mereka membuka atap dari rumah tersebut, mereka menurunkannya. Yang itu yang saya lihat di sana. Mereka tidak 4 orang ini yang mengusung dari orang lumpuh tersebut tidak pernah berhenti untuk percaya kepada Allah. Saya ingin memberitahu pada pagi hari ini, mari dimanapun engkau sementara menyaksikan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, mari kita tidak pernah berhenti untuk percaya kepada Allah. Pada saatnya ketika sementara masalah terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah gugur dalam hidup kita untuk tidak percaya kepada Allah, tapi konsistenlah dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, sebagaimana orang lumpuh tersebut diusung oleh 4 orang, naik ke atas bumbungan lalu mereka turunkan ke bawah. Di dalam kehidupan hari itu, kehidupan mereka berempat tidak pernah bergeser apapun. Dalam pemikiran mereka, mereka tetap satu. Mereka memandang Allah, bahwa Allah akan melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka. Saya memberitahu, jangan pernah berhenti hari ini, hari esok, hari yang akan datang. Di dalam nama Yesus Kristus, nama itu adalah nama yang memberikan jaminan untuk hidup masa depan saudara. Nama yang dapat diandalkan dan dipercayai. Dia masih tetap melakukan mujizat 2000 tahun yang lalu. Hari ini pun dia melakukan mujizat dalam hidup saudara. Asalkan saudara jangan pernah gugur. Iman percaya kita kepada dia tetap konsisten. Sekalipun mereka manjat naik ke atas bumbungan, itu tantangan yang sangat besar bagi 4 orang tersebut. Tetapi mereka punya cara mereka berpikir. 4 orang berpikir ini tetap konsisten. Mereka tetap mempercayai bahwa Tuhan akan menyambut. Dan buktinya dalam ayat yang kelima, Tuhan melihat iman mereka. Saya mau beritahu pagi ini, iman kita sementara bertumbuh. Dimanapun engkau berada, saya doa pagi ini, biar iman saudara adalah iman yang bertumbuh, iman yang mengalami pertumbuhan, tidak pernah gugur oleh apapun tantangan yang kita hadapi hari ini. Tetapi iman kita adalah iman yang konsisten terus bersama dengan Allah, yang pada akhirnya ketika saat itu juga diturunkan orang yang lumpuh, mereka disambut oleh Tuhan di dalam hidup kita. Pada saat kita berdoa, kita bawa pergumulan kita di hadapan Tuhan, dia akan menyambut engkau dan dia sambut dengan senyumannya. Iman yang saudara percayai kepada dia adalah iman yang tetap diperhitungkan oleh Allah Bapa di sorga. Dan saya memberitahu, iman itu akan menyelesaikan semua pergumulan saudara hari ini. Mari kita datang kepada dia, supaya itu yang iman itu yang akan membawa kita 100%, gak usah 99,9%, 100% hanya untuk dia. Di bagian yang lain sold out untuk dia, terjual bagi dia dalam iman percaya saudara. Maka saudara akan melihat mujizat demi mujizat. Dan itulah yang mendorong terjadinya satu mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita. Mujizat sudah selesai dikatakan oleh Alkitab. Apalagi yang terjadi di dalamnya, mujizat sudah selesai, mereka bubar. Masih ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para murid tadi, 4 orang itu. Saya yakin-yakinnya keempat murid tadi mereka tidak memperbaiki atap rumah. Nah, timbul persoalan di dalamnya. Bagi saya, siapa yang menjadi figur dalam kehidupan kita? 4 orangkah yang membawa orang yang lumpuh itu menjadi figur dalam hidup kita tentang iman percaya kita kepada dia? Atau tuan rumah yang mempersilahkan, silakan rusakkan atap rumah saya, turunkan dari atap sana. Saya yakin dan percaya mereka mungkin permisi. Tetapi di sisi yang lain, keempat murid lupa ini memperbaiki atapnya. Anda harus tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ingin memberitahu, apapun yang terjadi dalam diri saudara, dan kenyataannya juga ini terjadi dalam 4 orang tersebut, saya yakin mereka tidak memperbaiki rumah, karena mereka langsung pulang membawa orang tersebut. Figurnya kita harus lihat.
Apakah 4 orang pengusungnya ini atau figur sebagai tuan rumah yang mempersilakan, silakan rumahku dirusak, turunkan orang yang lumpuh tersebut, dan biarlah Tuhan Yesus akan mendoakannya atau menyambutnya dengan baik? Saya percaya 2 hal yang berbeda. Ada iman 4 orang, tetapi ada orang yang menyambut, yaitu tuan rumah yang mempersilakan rumahnya dirusak. Di manakah hari ini saudara lagi menonton atau melihat kebenaran firman Tuhan ini? Mana yang kita ambil dalam kehidupan kita? Hidup ini kadang-kadang tidak menyenangkan, saya mau beritahu, sangat tidak menyenangkan. Namun senang atau tidak senang hari ini, semua tergantung dari saudara, semua tergantung dari kitanya sendiri. Jangan mau dipermainkan oleh orang lain. Tidak ada seorang pun yang menyakiti hati saya. Sakit hati itu tergantung dari Anda sendiri. Kalau ada yang menyakiti hati kita, itu tergantung dari kita. Kita mau terima enggak? Sama seperti orang yang pengusung 4 orang tadi. Dia meninggalkan rumah. Alkitab kan enggak ngomong bahwa dia memperbaiki atap rumahnya, tapi dia meninggalkan rumah itu. Itu persoalan bagi yang punya rumah. Bukankah itu membuat masalah? Masalah yang pertama mungkin bagi tuan rumah, wow, mereka pulang rumah saya dalam keadaan bocor. Untung hari itu nggak hujan, nggak dicatat dalam Alkitab. Tetapi di persoalan masalahnya dalam hidup kita tergantung dari kitanya. Kita mau respon hal-hal yang kecil seperti itu. Kita mau memperbaiki terlebih dahulu supaya orang memandang lengkap dalam hidup saudara dengan saya. Kita dipandang oleh orang bahwa kita bukan hanya punya iman membawa orang lumpuh datang kepada Yesus, tapi seluruh kehidupan kita itu ditonton oleh orang banyak. Sesudah terjadi mujizat, tapi mereka memanjat, lalu mereka bukan hanya menurunkannya, mereka memperbaiki atap rumahnya. Saya mau beritahu pagi ini dalam kehidupan kita, mari kita menjadi berkat dalam hidup kita. Apa rahasia pertumbuhan dalam kehidupan iman kita hari-hari ini? Yang pertama tadi saya sudah sebutkan, kita harus keluar dari kerumunan orang banyak. Jangan mudah putus asa. Yang kedua yang saya lihat, pindah dari wilayah aman menuju wilayah iman. Yang ketiga, pada saat saudara melangkah, terjadi proses pertumbuhan iman terjadi. Yang keempat, belajar dari Allah. Itu baik dan percaya kepadanya. Kesimpulan saya, saudara-saudari semua yang pernah mengalami kesulitan hari-hari ini dalam hidup kita, kesulitan sebesar apapun, jangan pernah menyerah, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang masih dan mampu melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Kesulitan apapun yang kita hadapi terkadang itu akan membawa kita kepada pergumulan kita, dan iman kita akan dipertontonkan semua orang di sana, menonton iman kita, percaya kita kepada Allah, bahwa sampai finish pun kita tetap mempercayai Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Lalu kemudian iman itu akan diuji dari persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari. Maka persoalan-persoalan itu akan kita selesaikan bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 4 hal ini akan mewarnai perjalanan kehidupan kita. Kalau kita mau, kita akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya mujizat, tapi pertumbuhan iman kita akan meningkat dari hari lepas hari. Maka kita akan menatap masa depan kita bersama dengan Allah. Aku akan cakap menanggungnya. Mari kita sama-sama berdoa. Kita menyerahkan firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami hamba-Mu berdoa karena setiap jemaat-Mu yang melihat, yang menonton pada pagi hari ini lewat live streaming firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Aku doakan Tuhan biar mereka hidup bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan Allah yang menjamak mereka. Terima kasih untuk sebuah kebenaran firman Tuhan yang membawa kami kepada pengenalan Allah yang benar, memungkinkan iman kami mengalami pertumbuhan dari hari lepas hari dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pelayan yang ambil bagian pada pagi hari ini, dan juga kepada seluruh jemaat dan siapapun yang mendengarkan ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita masih tetap melaksanakan ibadah online. Persembahan persepuluhan dan persembahan umum dapat disampaikan melalui rekening yang sudah ditentukan
atau bisa langsung disampaikan ke satelit masing-masing. Untuk satelit Batu Aji menghubungi Saudari Yanti, dan untuk satelit Sungai Panas menghubungi Bapak Gideon. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas segala anugerah yang selalu Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana adanya. Bahkan juga kami sudah mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Bapa, Engkau yang berkuasa atas kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Engkau yang menopang kami, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang memberkati kami, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami, Bapa. Bapa di surga, bahkan pada saat ini kami tahu ada penyakit COVID-19. Engkaulah yang berkuasa, Bapa, sehingga COVID-19 jauh daripada kami, dan bisa kami melaksanakan segala aktivitas kami tanpa terganggu dengan adanya penyakit ini, Bapa. Bapa di surga, seluruh jemaat-Mu kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Bahkan yang mendengarkan dimanapun mereka berada, Engkau berkati. Jika mereka di dalam pergumulan hidup, Engkau berikan mereka solusi. Jika mereka di dalam sakit penyakit, Engkau berikan kesembuhan, Bapa. Bapa di surga, yang melayani pada pagi hari ini, Bapa, Engkau berkati. Apapun yang mereka lakukan, Engkau buat berhasil, Bapa. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah daripada Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa di surga, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.